Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official, channel pembelajaran matematika dengan misi berbagi kebaikan untuk sesama. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah orang berilmu yang beriman dan orang beriman yang berilmu. Karena ilmu tanpa agama laksana orang buta, dan agama tanpa ilmu seperti orang lumpuh. Al ilmu bila dinin kal a'ma, wa dinu bila ilmin kal muqad. Selamat mengikuti sajian kami, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dalam serial Tryout 1 TKA Numerasi Matematika jenjang SMP, memasuki episode yang ke-8. Insya Allah pada episode ini kita akan membahas 3 soal lagi. Tetapi sebelum kita membahas soal baru, perlu kita sampaikan bahwa di episode sebelumnya pada soal nomor 20 ada kesalahan hitung di bagian akhir. Maka di episode kali ini kita sisipkan untuk kita revisi. Ini adalah soal nomor 20 yang hasil perhitungan kita kemarin, keliling bangun gabungan ini adalah 60 cm, yang jawaban ada pada option D. Nah, jumlah 60 cm ini adalah tidak benar, maka ini kita ganti. Yang benar adalah 54, jawaban ada pada option C. Maka dengan ini kami sampaikan terima kasih atas masukan pengunjung atau pemirsa sahabat Mat Official yang telah menyampaikan koreksi, dan mohon maaf kepada semua pengunjung sahabat Mat Official. Sekali lagi ini sebagai koreksi dalam bentuk pertanggungjawaban kami. Baik, kita mulai untuk soal yang pertama di episode kali ini. Soal nomor 22. Sebuah kolam renang berbentuk prisma tegak dengan alas persegi panjang berukuran 10 meter kali 5 meter dan kedalaman 2 meter. Kolam tersebut diisi air dengan debit 5 liter per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam hingga penuh? Konversi satuan, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, sama dengan 0,001 meter kubik. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau dikonversikan ke dalam detik, 360 detik. Jawaban ada pada 4 pilihan, merupakan soal pilihan ganda biasa. Kita selesaikan. Datanya kita tulis. Prisma alas persegi panjang berarti balok yang panjangnya 10 meter, kita konversikan ke dalam desi, dikali 10, turun 1 tingkat, 100 desimeter. Lebar 5 meter sama dengan 50 desimeter. Tinggi 2 meter sama dengan 20 desimeter. Untuk debit, mohon maaf kepada tim pembuat soal dan juga anak-anak yang sudah mengerjakan di tryout kemarin. Dari 50 liter per detik kita ubah menjadi 5 liter per detik dengan pertimbangan rasionalitas dalam konteks kehidupan yang real, bahwa kecepatan 50 liter per detik itu seperti banjir bandang. Tidak rasional, tidak masuk akal. Maka kita ganti 5 liter per detik, dan optionnya ini juga kita ganti. Volume kita hitung dulu. Karena bentuknya prisma, maka volume adalah luas alas kali tinggi, yang mana alasnya berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar.
panjang kali lebar kali tinggi. Kita substitusi untuk panjang 100, lebar 50 dan tinggi 20. Karena di sini debitnya liter per detik, maka kita menggunakan desimeter yang nanti desimeter kubik itu sama dengan liter. Seratus dikali 50 dikali 20 hasilnya 100.000 desimeter kubik atau 100.000 liter. Kemudian untuk menghitung berapa lama kolam itu penuh, bagaimana caranya? Kalau kita lupa rumus, kita bisa melihat satuan debit. Satuan debit adalah liter per detik. Liter itu satuan volume, detik itu satuan waktu. Artinya debit itu volume dibagi waktu. Maka kita tulis debit sama dengan volume dibagi T. T itu waktu. Debitnya sudah tahu yaitu 5. Volumenya 100.000, T-nya belum tahu. Ruas kanan bentuknya adalah perbandingan. Maka ruas kiri 5 ini kita nyatakan sebagai perbandingan 5/1 atau pecahan semu 5/1 sama dengan pecahan 100.000 per T. Lalu lakukan perkalian silang. 5 kita kalikan dengan T dan 1 kita kalikan dengan 100.000, tetap dalam format persamaan. 5 dikali T sama dengan 1 dikali 100.000. Untuk mendapatkan T adalah hasil ruas kanan dibagi 5. 100.000 dibagi 5 hasilnya 20.000 detik. Jadi butuh waktu 20.000 detik. Kita lihat di sini 1 jam itu 360 detik. 20.000 itu nilainya di atas 360. Berarti bisa kita konversikan ke dalam jam dengan kita bagi 360, yaitu 20.000 detik sama dengan 20.000 dibagi 360, hasilnya dalam jam adalah 5,55 jam. Di sini tidak ada 5,55 jam, maka yang 0,55 atau 55/100 ini kita jadikan menit dengan cara dikali 60 karena 1 jam 60 menit. Kita tulis 5 jam, kelebihannya 0,55, kita tulis 55/100 karena 2 angka di belakang koma. Dikali 60 menit, hasilnya adalah 5 jam 33 menit. Jadi butuh waktu 5 jam 33 menit untuk memenuhi kolam, ada pada option D. Lanjut soal nomor 2. Sebuah perusahaan kontraktor sedang merencanakan pembangunan 3 struktur penampungan material untuk proyek besar di sebuah kawasan industri. 1. Bak utama berbentuk prisma segi 4, alas persegi panjang ukuran panjang 6 meter, lebar 5 meter dan tinggi 2 meter. Kedua, bak cadangan berbentuk 5 segi 4, alas berbentuk persegi 4 meter kali 4 meter dan tinggi 6 meter. Yang ketiga, kubah atap berbentuk setengah bola, diameter 6 meter. Berdasarkan data dengan nilai Pi 3,14, pilih semua pernyataan yang benar dari pernyataan berikut. Merupakan soal pilihan ganda kompleks tipe MCMA, yaitu pilihan ganda kompleks dengan pernyataan benar lebih dari 1. Kita selesaikan dengan melakukan analisis dari masing-masing pernyataan, nilai kebenarannya. Kita analisis. Yang pertama, volume material untuk bak cadangan yang berbentuk limas adalah 32 meter kubik. Kita cek kebenarannya. Bak berbentuk
limas segi 4 yang alasnya persegi dan tingginya 6 meter. Volume limas adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Karena alasnya persegi berarti tinggal sisi kali sisi, yaitu 4 kali 4 dikalikan tinggi. Sama dengan sepertiga dikali 4 dikali 4 dikali tinggi. Kemudian hasilnya adalah 32 meter kubik. Sesuai dengan pernyataan pertama, maka pernyataan pertama bernilai benar. Berikutnya pernyataan yang kedua, volume bak utama yang berbentuk prisma adalah 70 meter kubik. Kita cek kebenarannya. Ukurannya alas berbentuk persegi panjang 6 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 2 meter. Berarti balok. Prisma ini merupakan balok. Kita hitung volumenya, luas alas kali tinggi atau panjang kali lebar kali tinggi. 6 dikali 5 dikali 2, hasilnya 60. Pernyataannya mengatakan bahwa volume bak utama yang berbentuk prisma adalah 70 meter kubik, maka ini merupakan pernyataan yang salah. Lanjut, pernyataan yang ketiga, selisih volume material antara bak utama yang berbentuk prisma dan bak cadangan yang berbentuk limas adalah 20 meter kubik. Selisih berarti volume yang besar dikurangi volume yang kecil. Dan sudah kita dapatkan ketika kita melakukan analisis pernyataan 1 dan 2. Yang besar tadi volume bak utama adalah 60 dan bak cadangan adalah 32. Maka kita hitung selisih sama dengan volume bak utama dikurangi volume bak cadangan, 60 dikurangi 32 sama dengan 28 meter kubik. Sesuai dengan pernyataan nomor 3, maka bernilai benar. Pernyataan yang keempat, kubah atap yang berbentuk setengah bola memiliki volume terbesar dibandingkan dua struktur lainnya. Maka kita hitung. Untuk diameter 6 meter berarti jari-jari 3 meter, bentuknya kubah setengah bola. Volume bola adalah 4/3 PR pangkat 3. Maka untuk volume setengah bola 2/3 PR pangkat 3. Kita substitusikan P 3,14, R-nya 3. 3/3 kita tulis 3 kali 3 kali 3. 3 yang paling belakang kita bagi dengan 3. Hasilnya menjadi, kita hitung hasil akhirnya adalah 56,52 meter kubik. 56,52 kita bandingkan dengan 60 dan 32. Kalau dikatakan merupakan volume terbesar adalah salah, karena dia berada di antara 32 dan 60. Berarti pernyataan nomor 4 salah. Dengan demikian kunci jawaban untuk soal ini adalah nomor 1 dan 3 yang bernilai benar. Kita lanjutkan satu soal lagi. Nomor 24. Daerah arsir adalah area lari yang akan dipasangi karpet dengan pilihan jenis dan harga karpet sebagai berikut. Ini tabelnya, tipe A, B, C, dan D. Kemudian untuk per lembarnya, yang A 1 lembar karpet luasnya 12 meter persegi, B 8 meter persegi, C 5 meter persegi, dan D 3 meter persegi dengan harga berturut-turut per lembar 160.000, 220.000, 350.000, dan 365.000. Soal pilihan ganda kompleks tipe kategori benar salah dengan 3 pernyataan. Tidak saya bacakan, tapi langsung kita analisis masing-masing pernyataan. Mulai dari pernyataan yang pertama. Sebelum menganalisis, kita hitung dulu luas areanya yang akan dipasangi karpet. Kalau kita perhatikan, ini kita potong di sini menghasilkan persegi panjang yang panjangnya 120 meter, lebarnya 5, ada 2 bagian. Kemudian untuk yang samping kanan dan kiri masing-masing adalah setengah lingkaran
kalau digabungkan lingkaran yang lubang tengah, berarti lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil. Untuk lingkaran kecil diameternya 90, lingkaran besar ditambah ini lebar 5 dan bawah juga 5, berarti ditambah 10. Lingkaran besar diameter 100. Maka kita hitung luasnya terlebih dahulu. Luas areanya yang persegi panjang ada 2, berukuran masing-masing 120 kali 5. Maka kita tulis 2 dikali 5 dikali 120. Ini untuk luas yang berbentuk persegi panjang. Sedangkan untuk lingkaran besar adalah 3,14 dikali jari-jarinya 50 kita kuadratkan, dikurangi 3,14 yang lingkaran kecil berjari-jari 45, maka kita kali 45 kuadrat. Kita hitung untuk persegi panjangnya, gabungan dua persegi panjang 1200, lingkaran besarnya 7850 dikurangi lingkaran kecil 6358,5. Hasil akhirnya luas karpet yang dibutuhkan 2691,5 meter persegi. Sekarang kita cek masing-masing pernyataan. Luas total yang dibutuhkan untuk menutup karpet adalah 2691,5 meter persegi, baik menggunakan karpet A, B, C, dan D. Kita cek pernyataan pertama. Jika memilih karpet tipe B, maka memerlukan karpet minimal 337 lembar dengan biaya pembelian sebesar Rp74.140.000. Oke, kita tampilkan tabel karpetnya. Karpet B luas 1 lembar 80 meter persegi, sementara yang akan ditutup 2691,5. Berapa karpet yang dibutuhkan? Caranya kita bagi 2691,5 dibagi luas satuan lembar yaitu 8. Hasilnya 336,44. Kita bulatkan menjadi 337 lembar. Loh, kok dibulatkan ke atas? Padahal yang di belakang koma di bawah 5. Begini, ini adalah soal kontekstual. Kalau dibulatkan ke bawah 336, nanti ada bagian yang tidak tertutup karpet. Sementara pembeliannya harus lembaran, tidak boleh potong. Maka harus dibulatkan ke atas walaupun di belakang koma kurang dari 5. Begitu ya. Oke. Untuk harganya 337 ini kita kalikan harga satuan 220.000 menghasilkan 74.140.000 sesuai dengan pernyataan 1 berarti bernilai benar. Pernyataan 2, jika memilih tipe C maka memerlukan karpet minimal 419 lembar dengan biaya pembelian sebesar 146.650.000. Kita tampilkan untuk C, satu lembarnya luas 5 meter persegi. Maka berapa lembar yang dibutuhkan? Tentu kebutuhannya 2691,5 kita bagi dengan 5. Hasilnya 538,3 kita bulatkan menjadi 539. Pernyataan mengatakan 419. Di sini hasil kita 539. Berarti ini salah. Kita tidak perlu mencari harga. Tapi andaikan dicari ya boleh. Namun saran saya kalau itu kalian menghadapi ulangan beneran jangan dilanjutkan, membuang waktu. Karena matematika itu waktu 1 menit itu berharga. Tapi karena ini pembahasan kita hitung berapa harganya. 539 lembar dikali harga satuan 350.000 hasilnya 188.650.000 rupiah sehingga bernilai salah. Terakhir pernyataan yang ketiga, jika memilih karpet D maka memerlukan karpet minimal 898 lembar dengan biaya pembelian sebesar 327.000
Rp770.000. Oke, kita tampilkan untuk D, luas satuan atau luas per lembar 3 meter persegi, maka kebutuhan 2691,5 kita bagi dengan 3, hasilnya 897,17 harus dibulatkan ke atas menjadi 898. Harga satuannya 365.000, maka 898 lembar ini kita kalikan 365.000 per lembar. Hasilnya 327.770.000 sama dengan pernyataan nomor 3. Maka pernyataan nomor 3 bernilai benar. Dengan demikian, kunci jawaban untuk soal nomor 24 ini adalah benar, salah, benar. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada soal nomor 24. Masih ada 6 soal lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi persiapan kalian untuk menghadapi tryout berikutnya dan juga TKA yang sesungguhnya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Tetap di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.